narasumber Panabisa. Halo sahabat Nepan semua, ketemu lagi bersama saya Febri di Biserpan, Bincang Seru Nepan. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu narasumber dari jurusan yang pertama kali ada di SMK Negeri 1 Japara. Tapi sahabat Nepan, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, jangan lupa sahabat Nepan untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel kita SMK Negeri 1 Japara. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terupdate tentang SMK Negeri 1 Japara dan info-info tentang pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita, yaitu ada Bapak Endi Rohendi ST dan Bapak Yuda Priyatna ST. Oke, assalamualaikum bapak-bapak semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi, semangat Ibu. Pagi. Semangat. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, jag. Jangan gua ringkasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Oke, sehat. alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat pagi ini ya. Iya. Oke, sahabat Nepan di luar sana pengen tahu sebenarnya di Nepan ini ternyata ada jurusan teknik otomotif. Betul ya Pak ya? Betul, ya, Oke. betul, ya. Kalau bisa nih diceritakan sebenarnya apa sih jurusan teknik otomotif itu? Iya. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan ya dari hari ini, alhamdulillah. Untuk teknik otomotif ya sebenarnya sudah berdiri di awal SMK N1 Japara itu berada di tahun 2010 Bu ya. Itu bergerak di bidang awalnya di teknik sepeda motor, teknik mobil dulu, TKR Bu. TKR, Ya, TKR dulu oke. ya, seperti Teknik itu. kendaraan Teknik ringan. kendaraan Ya, ringan, oke. betul seperti itu. Nah, baru nanti tahun 2014 ya, itu baru lahirlah teknik sepeda motor. Gitu. Atau Ya, disingkat ya. biasanya Ya, TSM ya Pak ya? TSM, betul. Oke, berarti teknik otomotif itu ada jurusan atau kompetensi mungkin ya Pak? Jadi di program kejuruan itu teknik otomotif ya. Yes. Nah, nanti kompetensinya ada dua ya, diantaranya TKR dan TSM. Seperti itu. Oke, sahabat Nepan, ternyata teknik otomotif itu di dalamnya terdapat dua kompetensi ya Pak Betul. ya, yaitu adalah TKR, teknik kendaraan ringan, dan TSM, teknik sepeda motor. Oke, sebenarnya dari masing-masing kompetensi itu, TKR dan TSM, apa aja sih Pak sebenarnya perbedaan dan pelajaran apa yang diberikan kepada anak? Oh, nggak beda. Oke, mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya di sini mewakili dari kompetensi teknik kendaraan ringan. Mungkin saya menjelaskan di TKR. Nah, untuk di TKR sendiri itu untuk pembelajarannya. Nah, itu yang dipelajari sebenarnya banyak sekali kompetensi. Nah, salah satunya mungkin dari servis berkala, terus ada sasis spesialis, electrical spesialis, dan juga ada pembelajaran yang memang itu kita mendatangkan guru tamu untuk istilahnya penyesuaian dengan dunia usaha dan dunia industri ya, yang akan nanti diaplikasikan di sekolah kita. Mungkin Nah, itu untuk TSM-nya TSM. oleh Oke. Pak Endi bisa dijelaskan. Iya Bu, karena saya ini adalah dari TSM Bu ya, adik angkatnya Bu dari TKR. Insya Allah sama persis sebenarnya dari TKR, cuman yang bedanya adalah objeknya ya. Objeknya, oke. Objeknya saja motor ya untuk Motor. TSM ini TSM seperti itu ya, ya, TSM motor ya. sepeda Jadi motor gitu ya. sepeda motor. Jadi untuk pelajarannya pun identik, yang dipelajari adalah khusus untuk sepeda motor. Ya, tadi untuk perawatannya mobil kita juga perawatan sepeda motor ya. Dari mulai tune up mungkin Bu ya. Lalu mungkin juga ada turun mesin, bongkar mesin ya. Dan juga pelayanan ya. Itu juga dipelajari oleh teknik sepeda motor. Sehingga karena pastilah untuk sepeda motor dan mobil ini adalah suatu produk yang harus
image-nya mengeluarkan jasa, ya, artinya. Iya, betul, Jasa betul. itu berarti harus pelayanannya harus prima, harus tahu bagaimana melayani customer ya itu. Yang akhirnya nanti mungkin anak-anak lulusan SMK N1 Japara ini bisa berwirausaha. Jadi konglomerat ya. Konglomerat ya seperti itu. Oke. Konglomerat di bidang otomotif. Seperti itu. Oke. Arahnya. Oke, baik sahabat Nepan. Nah, di luar sana, sahabat Nepan di luar sana, jadi jika ada anak-anak yang lebih suka tentang mobil, berarti bisa memilih jurusan TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, kendaraan ringan ini maksudnya mobil ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin siswa-siswi di sana, sahabat Nepan yang lebih suka menggeluti tentang sepeda motor, berarti bisa masuk ke jurusan TSM, teknik ya. sepeda motor. Nah, untuk itu gimana sih Pak sebenarnya sahabat-sahabat Nepan di sana tuh pengen tahu gimana? Mungkin ada syarat tertentu ya Pak ya kalau untuk menjadi siswa-siswi di jurusan TKR dan TSM. Itu biasanya ada kriteria khususkah untuk bisa lolos di jurusan TKR dan TSM? Kalau di TSM ya itu sebenarnya tidak ada syarat mutlak ya Bu ya. Kalau memang anaknya keinginannya kuat seperti itu ya, kuat untuk mau belajar, insya Allah bisa ya. Tapi secara teknis mungkin hanya satu mungkin syarat yang digarisbawahi mungkin adalah buta warna Bu, seperti itu. Buta warna. Karena kalau sudah bersambung atau buta warna itu seorang mekanik tidak mengetahui warna mungkin nanti bisa jadi trouble-nya sangat besar, jadi masalah. Ya. Iya, baik, Contoh baik. untuk yang mungkin setrum nanti kebakaran nantinya Bu kalau beda warna seperti itu kan. Iya, Jadi paling itu aja, yang konsleting nanti. konslet gitu ya Pak ya. Oke, berarti untuk yang jurusan TKR juga Pak? Ya, Atau untuk TKR ada berbeda? Ya, untuk di TKR sendiri sebenarnya pada dasarnya hampir sama. Semua jurusan kriterianya. Namun ya tadi kembali lagi karena kalau kita tujuannya untuk ketika lulus sekolah ingin bekerja, pasti kan ada kriteria khusus. Nah, salah satunya mungkin tinggi badan sih. Tinggi badan. Ya, Oke. untuk penyeleksian ketika nanti lulus melamar ke dunia kerja seperti itu. Oke, sahabat Nepan, untuk yang ingin mendaftar ke jurusan TKR dan TSM ternyata ada 2 kriteria khusus ya Pak ya, yaitu adalah tidaknya buta warna dan tinggi badan. Iya. Mungkin proporsional ya Pak ya. Itu sekitar berapa ya Pak ya? Kalau bisa sahabat Nepan tahu. Ya, kalau untuk standar umumnya ya itu biasanya 165. Kalau untuk 165. Itu ya. untuk laki-laki dan perempuan itu sama Pak? Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Oke, Kalau berarti perempuan untuk di TKR ya 165, kalau laki-laki 170. 170 Ya, gitu. atau bisa kurang dari 170 juga bisa. Oke, berarti amannya tingginya itu mungkin di rentang 165 Bisa ya, 65 kisaran sampai 165 dan 170. Nah, Dan juga ini Bu, untuk TKR, TSM juga tidak memandang gender ya. Ya. Iya. Laki, perempuan boleh masuk. bisa Seperti masuk, itu, oke, ya. berarti Jadi, sahabat Nepan yang betul, perempuan ya. jangan khawatir, Khawatir, ya. kita akan tampung. Oke, kalau misalkan kalian punya kesenangan Ya, gitu ya, ya. untuk mereparasi atau Ya. apa Pak? Disebutnya Perawat, apa? Oh, perawat. perawatan. Ya, Mungkin ya perawatan untuk motor dan mobil. Ya. Untuk sahabat Nepan perempuan itu jangan khawatir, kalian Ya. bisa masuk ke jurusan TKR dan TSM asal memenuhi 2 kriteria itu ya Pak ya. Yang paling penting yaitu tidak buta warna dan tinggi badannya yang cukup proporsional ya. Oke, sahabat Nepan di luar sana juga ingin tahu nih Pak, untuk jurusan TKR dan TSM di SMK Negeri 1 Japara ini sebenarnya ada fasilitas apa saja sih untuk menunjang pembelajaran anak-anak gitu? Apa itu? Dari TSM ya, insya Allah Bu ya. Semenjak kita ini ada di tahun 2014 ya, terus ya untuk TSM terus meningkat Pak. Dari awalnya mungkin tidak hanya apa adanya, tapi sekarang banyak adanya seperti itu ya.
karena kita sudah kerjasama langsung dengan Honda, Bu ya. Ya, jadi fasilitas yang ada di Honda ya, terutama kita kenal dengan AHAS ya Bu ya, itu ada juga di sekolah SMK Japara ya, atau di TSM Japara ya. Ya, dari mulai segalanya, dari yang terbesar unit motor maupun yang terkecil ya, itu ada ya. Jadi sehingga ketika anak mau masuk ke bengkel resmi, ini sudah tidak asing lagi dengan barang-barang tersebut ya. Artinya kita tersinkron Bu ya. Fasilitasnya itu disesuaikan dengan dunia industri. Dunia industri, betul Bu, seperti itu. Berarti SMK 1 Japara untuk jurusan TKR berarti sudah bekerja sama dengan Honda. Kalau TSM ya. Untuk TSM sudah bekerja sama dengan Honda. Jadi kalian jangan ragu lagi ya, untuk SMK Negeri 1 Japara untuk jurusan TSM-nya itu sudah bekerja sama dengan Honda. Siapa yang nggak tahu tentang motor Honda gitu ya Pak ya? Nah, di sini fasilitasnya itu sudah lengkap menyesuaikan dengan apa yang ada di industrinya gitu. Nah, itu adalah untuk yang jurusan TSM. Nah, sekarang untuk yang jurusan TKR itu gimana Pak? Di sini untuk jurusan TKR ya, alhamdulillah dari awal berdiri itu perkembangannya sangat pesat sekali. Mungkin kalau awal berdiri kita ya istilahnya jurusan pertama ya, jadi merintis dari bawah gitu, dari nol sampai dengan sekarang tahun 2023. Yang dulu mungkin dari segi fasilitas kita masih kekurangan, sekarang alhamdulillah dari segi untuk praktek ya, itu terutama unit kendaraan sendiri ya, alhamdulillah kita sudah punya 4 unit kendaraan ya, dan yang terbaru ya kita sudah punya unit Toyota Avanza alhamdulillah. Dan untuk engine stand sendiri yang dulunya konvensional sekarang sudah engine standnya menggunakan yang sudah injeksi atau EPI. Dan untuk pembelajaran sendiri dari segi fasilitas kita sudah mempunyai scanner untuk pembelajaran di bidang ya mungkin pengecekan kendaraan injeksi, dan juga alhamdulillah yang kemarin terbaru kita juga sudah punya balancing roda, dan mudah-mudahan kedepannya kita punya spuring untuk di TKR. Jadi nanti lengkap kita tujuannya untuk ke TEPA gitu. Oke, sahabat Nepan, setelah tadi kita mengetahui fasilitas yang ada di TKR dan TSM sudah sangat komplit dan menyesuaikan dengan dunia industri. Nah, sekarang kita ingin tahu gimana sih Pak pengembangan selanjutnya dari jurusan TKR dan TSM? Ya. Oke, untuk TSM ya insya Allah karena tadi sudah link and match dengan industri ya, yaitu di AHAS juga di Honda ya. Insya Allah kita akan membangun sejenis mitra usaha dengan Honda ya. Artinya sejenis pos dari AHAS akan buat pos Honda yang ada di sekolah kita. Ya, biasanya namanya mitra AHAS namanya nanti ke depan. Mitra AHAS. Ya, insya Allah sekarang sudah ada Bu ya, tapi masih di di dalam. Jadi mudah-mudahan nanti kerjasama dengan sekolah kita akan buat di depan sehingga bisa untuk internal ya, juga untuk eksternal ya. Jadi insya Allah dengan adanya itu nanti kompetensi anak ya siswa mungkin ya itu akan lebih kompeten ya. Bukan hanya sebatas teori, tapi juga prakteknya sepertinya itu. Berarti ya. Mereka merasakan terjun langsung gitu ya Bu, ya, yang merasakan perihnya juga, enaknya juga, seperti itu ya. Perihnya susahnya ya, gitu betul. Ya Pak ya. Kalau misalkan bekerja berarti mereka itu langsung merasakan bagaimana sih sebenarnya bekerja secara langsung betul, gitu ya. Nah tapi semua itu dilakukan masih di dalam sekolah gitu. Betul. Nah itu adalah untuk jurusan TSM. Betul, Nah berarti untuk yang jurusan TKR itu gimana Pak? Untuk di TKR sebenarnya hampir sama juga dengan TSM. Kita juga di sini mengembangkan jurusan TKR bekerja sama dengan pihak industri, terutama dengan Auto 2000. Nah itu kita juga sudah istilahnya ke arah pembuatan TEPA. Pembuatan TEPA, TEPA atau itunya teaching factory.
Nah, tujuannya sama sebenarnya untuk pengembangan skill siswa. Jadi pembelajarannya itu kita langsung istilahnya terjun lah, dalam artian misal ada unit, misal ada orang atau konsumen dari luar, mereka membawa kendaraannya ke sekolah kita dan kita di situ apa istilahnya melakukan servis penanganan gitu. Nah, dan itu langsung di apa istilahnya dibimbing oleh guru pembimbing dan juga oleh siswa. Nah, jadi selain kita dapat pembelajaran langsung di sekolah, kita juga bisa terjun istilahnya di dunia apa ya bisa bilang dunia usaha lah, dunia seperti usaha. itu. Okay. Nah, jadi siswa itu bisa langsung tahu seperti apa sih rasanya ketika mungkin bekerja atau menjadi seorang teknisi seperti itu. Oke, karena teori di sekolah biasanya berbeda dengan di lapangan gitu ya Pak ya. Berbeda. Oke. Nah, berarti sahabat Nepan, kalian kan sudah tidak asing lagi dengan produk Honda dan Toyota. Nah, untuk TKL dan TSM di SMK Negeri 1 Japara itu sudah bekerja sama ya, atau istilah kerennya MOU gitu ya Pak ya. Nah, SMK 1 Japara itu telah MOU dengan Honda untuk jurusan TSM dan dengan Toyota. Dengan Nissan juga kalau Nissan Toyota. Oke. Ya, kalau TKR. TKR berarti ada Nissan, ada Toyota. Berarti tidak perlu sahabat Nepan ragukan lagi untuk jurusan TKR dan TSM di SMK Negeri 1 Japara karena fasilitasnya sudah sangat memadai. Kemudian untuk pengembangan skillnya juga sudah sangat memadai karena untuk pengembangan skill itu kita sudah ada TEPA ya Pak ya. TEPA di mana kalian itu tidak hanya mempelajari materi dan teori itu di dalam kelas, tapi kalian itu dapat terjun langsung bagaimana melayani konsumen gitu ya Pak, melayani konsumen dan mengetahui apa sih kendala-kendala di lapangan yang biasanya itu berbeda dengan teori pembelajaran di kelas gitu ya Pak ya. Oke, sahabat Nepan, untuk yang ingin mendaftarkan ke jurusan TKL dan TSM, selain fasilitas dan pembelajarannya sudah sangat bagus di SMK Negeri 1 Japara, kalian juga jangan ragu ketika sudah lulus dari sini nih Pak ya, dari SMK Negeri 1 Japara. Alumni-alumni dari TKL dan TSM itu ketersiapan lulusannya sudah kemana-mana nih Pak? Ya. Semua orang itu ya, semua anak terutama yang sekarang lagi di SMP nih, pasti bercita-cita kan untuk kerja Bu ya. Iya, betul. Nggak mau saya itu sekolah langsung nganggur kan nggak mau kan gitu ya. Betul. Nah, insya Allah untuk di TSM itu kan belajarnya dari mulai teknik juga ya. Soft skill-nya juga seperti ya. Artinya nanti belajar teknik menjadi seorang mekanik ya. Tuh lalu belajar customer service-nya nanti juga untuk dapat melayani konsumen seperti itu ya. Dan itu akan meningkatkan gairah anak-anak untuk bisa membuka usaha ya, selain usaha sendiri ya. Karena kalau buka bengkel kalau di otomotif sepeda motor ini bisa nyabang jadi buka sendiri ya. Mau bengkel sendiri seperti atau jualan spare part sendiri seperti itu, baik itu sekarang lagi musim online sepertinya atau mungkin jadi dari bagian itu sendiri atau mungkin bisa tambal ban lah seperti itu, atau style jari dan lain-lainnya banyak seperti itu. Jadi sebenarnya itu dan untuk arahan ke industri tadi bengkel-bengkel resmi Honda ya itu pasti juga akan menerima ya, menerima dari SMK 1 Japara karena sudah sekolah TSM yang berbasis industri. Ya. Lalu untuk perusahaannya, insya Allah kita juga banyak alumni ya yang masuk ke AHM ya. Lalu mungkin ke mobil juga ada Bu ya, yang ke mobil seperti Daihatsu motor ya itu juga ada yang masuk ya. Atau mungkin selain Honda juga ke Yamaha, ke Suzuki juga sudah ada. Jadi yang penting anak itu punya skill otomotif sepeda motor. Ini insya Allah ya terbuka bagi kalian yang masuk teknik sepeda motor. Ya. Motor. Baik mau mandiri maupun untuk kerja ke orang lain. Siap kerja. Lulusan dari SMK itu dengan tujuan akan BMW ya Pak ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha gitu. Nah itu tadi kita tentang lulusan dari TSM. Nah sekarang gimana Pak untuk yang jurusan TKR? Untuk TKR sendiri ya
Untuk keterserapan, alhamdulillah mungkin karena jurusan pertama ya, jadi sudah banyak mencetak lulusan yang bekerja di industri. Nah, sebenarnya industri itu istilahnya banyak sekali ya. Namun kebanyakan dari siswa kita ya secara istilahnya setiap tahun lah, rutin setiap tahun dari TKR itu selalu ada yang istilahnya keterima di HPPM. Ya. Oke. Terus ada lagi yang di Auto 2000, ada lagi ya mungkin misalnya ada yang tidak sesuai jurusan, misal ada yang menjadi polisi. Ya. Oke. Jadi walaupun jurusan TKR tapi bisa bekerja sebagai polisi gitu. Iya. Jadi dan ada juga siswa perempuan, alhamdulillah lulusan dari TKR, dia sekarang bekerja di Cikarang gitu, di HPPM, dan istilahnya dia merasa bangga gitu, beruntung sebagai perempuan gitu, bahwasanya memilih TKR ya, yang dulunya mungkin perempuan mau kerja apa sih gitu, dan ternyata pas melamar ternyata dia langsung diterima ya. Yang dicari itu perempuan gitu, malah gitu. Malah tidak terduga-duga gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti sahabat Nepan, untuk jurusan TKR dan TSM tidak identik hanya untuk laki-laki ya Pak ya, tapi untuk perempuan juga bisa gitu. Malah tidak terduga ya, industri membutuhkan SDM perempuan itu kan ya. Oke. Sahabat Nepan, jangan kalian ragu untuk mendaftar di TKR dan TSM. Jurusan TKR dan TSM tidak identik hanya untuk laki-laki, tapi untuk perempuan juga itu terbuka. Dan untuk lulusannya juga tidak hanya untuk laki-laki saja gitu ya Pak. Banyak untuk perempuan juga gitu ya. Jadi sahabat Nepan di luar sana, untuk jurusan TKR dan TSM di SMK Negeri 1 Japara sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya. Oke, SMK Negeri 1 Japara itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain ya Pak ya, untuk jurusan TKR dan TSM-nya. Karena secara keseluruhan di Kabupaten Kuningan itu SMK-nya itu pasti ada TKR dan TSM ya. Banyak. Oke, banyak sekali berarti ya. Nah, tapi di SMK Negeri 1 Japara dengan fasilitas yang sudah sangat memadai, kemudian keterserapan lulusannya juga sudah banyak, sudah baik, kemudian adanya TEPA ya Pak ya, TEPA untuk lebih meningkatkan lagi skill, kompetensinya. Nah, itu sudah tidak diragukan lagi untuk sahabat Nepan itu mendaftarkan di jurusan TKR dan TSM. Oke, sahabat Nepan di luar sana, tak terasa kita sudah berbincang banyak ya Pak ya tentang jurusan TKR dan TSM, dari mulai pertama berdirinya. Ternyata jurusan TKR dan TSM adalah jurusan pertama di SMK Negeri 1 Japara, dan kita sudah membicarakan tentang fasilitas, kemudian tentang keterserapan lulusan, dan kerjasama jurusan TKR dan TSM dengan dunia industri. Nah, sekarang sahabat Nepan ingin tahu, apa sih Pak rencana dari TKR dan TSM ke depannya? Rencana jangka panjang untuk jurusan TKR dan TSM. Ya, oke Bu ya, terima kasih. Untuk harapan kami ke depan, insya Allah optimis ya untuk TSM SNKN 1 Japara ya. Insya Allah kita akan meningkatkan kualitas ya dan kuantitas ya dari sumber daya yang ada di TSM ya. Kedepannya kita akan membuat TEPA mungkin Bu ya, yang lebih presentatif ya. Kalau mungkin insya Allah akan membuat cabang juga itu ya. Ini Bang coba di sini posnya mungkin nanti akan ada cabang yang akan ada di pinggir jalan raya besar, mudah-mudahan itu obsesi kami yang ingin kami capai. Yang kedua pencapaian lulusan yang perlu ditingkatkan kembali, mudah-mudahan kualitas kita bisa mencapai bukan nasional tapi bisa go internasional. Ya. Lari lah Bu. Sekarang zamannya lari. Gitu. Oke, karena sekarang sudah industri 4.0 ya.
Jadi anak-anak juga harus lebih gesit lagi Betul, gitu ya. ya untuk bersaing di luar sana. Insya Allah kedepannya kita juga coba sesuai dengan teknologi yang sekarang ada ya. Kalau sekarang sudah zamannya hybrid ya, kita coba akan juga bersama-sama ya untuk mempelajari otomotif hybrid maupun dengan motor listrik lah seperti itu. Itu kita akan bareng bersama teknologi yang berkembang di hari ini di masyarakat. Oke, berarti berkembang Dan mengikuti dunia zaman seperti ya, ya, Pak ya. betul. Oke, itu adalah untuk harapan dari jurusan TSM ya. Sekarang gimana Pak, harapan jangka panjang atau untuk kedepannya untuk jurusan TKR? Oke, untuk harapan ya, sama, pada dasarnya hampir sama. Kita juga di TKR ingin mengembangkan jurusan ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi ke depan. Nah, mungkin salah satunya pengembangan tadi terkait dengan teaching factory atau TEPA. Kedepannya kita juga ingin istilahnya mempunyai unit produksi khusus gitu, istilahnya secara fasilitas ingin lengkap gitu, berstandar industri ya, seperti contohnya kayak di main dealer itu. Nah, terus untuk SDM-nya atau sumber daya Bapak Ibu gurunya juga kita jangka panjangnya akan mengikuti istilahnya guru magang di industri, dan juga pelatihan upskilling. Jadi yang sudah mendapatkan sertifikat dari industri juga, ya, terkait dengan tadi teknologi yang sedang berkembang. Karena memang sekarang itu eranya sudah modern ya. Istilahnya kendaraan yang injeksi itu sudah agak ketinggalan. Kita itu harusnya sudah ke hybrid dan juga mobil listrik gitu. Oh iya, oke. Ya, gitu. Mengikuti zaman ya Pak ya. ya. Nah, jadi kita sedang ke arah ke hybrid dan juga mobil listrik. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga secara fasilitas bisa istilahnya bisa terpenuhi, dan juga secara kompetensi ya, baik Bapak Ibu gurunya juga sudah berstandar industri yang sesuai dengan yaitu tadi perkembangan zaman. Adapun istilahnya untuk lulusan ya, untuk jangka panjangnya ya, istilahnya keterserapannya bisa lebih banyak lagi dari tahun sekarang. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan gitu, dari sekian siswa kita bisa diterima lebih banyak gitu. Salah satunya dengan MOU dengan beberapa industri lagi. Mungkin seperti itu. Oke, tadi sedikit membahas ternyata kalau misalkan siswa-siswi SMK itu tidak hanya siswa-siswinya saja yang magang ya Pak ya, tapi ternyata guru-gurunya juga itu ikut serta magang di industri ya. Nah, jadi selain fasilitasnya, ternyata fasilitas di pembelajarannya ternyata guru-gurunya juga sudah disesuaikan dan bersertifikat industri gitu ya Pak ya. Berarti tidak diragukan lagi untuk jurusan TKR dan TSM di SMK Negeri 1 Japara. Nah, oke, sahabat Nepan, semoga harapan dari keluarga besar SMK Negeri 1 Japara, terkhususnya untuk jurusan TKR dan TSM itu dapat terwujud ya Pak ya. Oke, tak terasa ternyata sudah 1 jam kita berbincang-bincang di Serpan ya Pak ya, bincang seru Nepan. Dan sahabat-sahabat Nepan di luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube channel kita yaitu SMK Negeri 1 Japara. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mengetahui info-info terupdate tentang SMK Negeri 1 Japara ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Endi dan Bapak Yuda telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dan menceritakan dan menjelaskan tentang jurusan TKR dan TSM di SMK Negeri 1 Japara. Oke, sahabat Nepan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!